saya bertemu dengan Pak Prabowo itu bulan Februari 2023. Bulan Februari 2023, pertemuan yang diinisiasikan oleh yang sekarang jadi sekretaris kabinet, Teddy. oleh Pak Teddy gitu. Beliau yang menginisiasi pertemuan pertama saya dengan Pak Prabowo waktu itu. Beliau masih jadi Menhan kan, dan saya datang ke kantor beliau. Dan saya datang kan dengan banyak sekali pertanyaan, kan Ini sebelum interview kerja maksudnya? banyak sekali pertanyaan. Saya yang nanya, Oh, Bang Hasan lagi. saya yang nanya tentang hal-hal yang beredar di luar tentang Pak Prabowo, ya saya tanyakan aja waktu itu. Dan hampir semua beliau jawab, hampir semua beliau jawab dengan sangat baik menurut saya. Dan itu pertemuan pertama yang menurut saya mengubah pandangan saya terhadap beliau. Emang tadinya gimana pandangannya? Ya tidak terlalu positif kan. Ya kan saya 2 kali pilpres Pak Jokowi. berseberangan dengan Pak Prabowo. Jadi tentu saja dalam otak ini, dalam pikiran kita, Pak Prabowo ya dengan berbagai macam isu yang beredar sebelumnya gitu. Jadi tapi ketika aku ketemu, kok beda ini gitu. Apa turning point-nya? Di titik apa akhirnya Dan itu berubah? orang bilang Pak Prabowo pemarah, enggak, saya tanya berapa, ada mungkin 2 jam ketemu Pak Prabowo, saya tanya segala macam, kan kayak dibombardir itu. Nggak ada, mari dijelasin aja semua. Pertanyaan apa yang waktu itu paling sulit ditanyain ke Pak Prabowo? Yang saya paling takut menanyakan soal penculikan, saya nanya. Beliau jelaskan waktu itu. Beliau jelaskan, nggak, ini disebutkan nama orang-orangnya, dipulangkan kemana, segala macam. Nggak ada yang hilang satupun. Dikembalikan ke keluarga masing-masing. Disebut Jadi nama. waktu itu Pak Prabowo manggil atau gimana? Iya, diinisiasi oleh Teddy kan. Teddy yang, jadi saya menghadap Pak Prabowo, dipanggil kan gitu. Oh, Gitu. waktu itu memang lagi nyari. Enggak, mungkin ya tukar pikiran aja kan. Oke. Beliau tukar pikiran, saya juga, wah ketemu Pak Prabowo, saya tanya. Yang benar Pak Prabowo mau ketemu dengan saya. Kata Teddy benar katanya. Kalau Bang mau ketemu Pak Prabowo, disegerakan nih ketemuan. Ya sudah ketemu. Nah setelah Menurut itu saya itu akhirnya pertemuan yang menyenangkan. Setelah itu mungkin ada beberapa kali pertemuan, dan sampai bulan Juli 2023 saya menghadap Pak Jokowi. Saya bilang, Pak, saya kayaknya sudah punya pilihan capres, Pak, gitu. Pak Jokowi cuma ketawa aja. Pak Jokowi bilang, saya sudah tahu kamu mau kemana, katanya. Oke. Iya, kayak gitulah kira-kira cerita singkatnya begitu. Bedanya nge-handle bahasa simpelnya, bedanya Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Bedanya nge-handle dalam tanda kutip Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu apa? Tapi kan saya nggak pernah menghandle Pak Jokowi secara langsung. Saya Ya, tapi kan konsultan politik Pak Jokowi ketika Pilpres 2014, 2019. tapi kan intens ketemu dong. Secara pemerintahan saya kan Betul. nggak pernah ikut terlibat dalam As a pemerintahan. person. Iya. Tidak menghandle lah, tapi You kalau know what I mean? Kayak gimana? Apa bedanya interaksi dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo? kalau dengan Pak Jokowi, kita mungkin lebih banyak bicara politik kalau dengan saya. Tapi kan beda posisinya juga ya. Kalau sekarang kan tentu Pak Prabowo banyak bicara soal pemerintahan, kebangsaan dan segala macam. Tentu nuansanya agak berbeda. Kalau Pak Prabowo sekarang kan kerja mau ngebut dengan ide, program, visi yang sangat besar. Jadi kita lumayan serius kalau sekarang ini. Maksudnya serius itu dalam arti pola interaksi itu kerjanya 24 jam serius. Kalau Pak Jokowi kita masih ada humor-humornya lah. Oh gitu? Ya masih agak santai, humor, bercandaan kita masih ini. Pak Prabowo sebenarnya beliau juga melucu, cuman kita nggak berani ngelucu depan Pak Prabowo gitu loh. Pak Prabowo aja sendiri juga humoris gitu, cuman kita nggak ada yang berani. Saya nggak tahu kalau yang lain ya. Tapi beneran lucu nggak? Beneran lucu? Lucu, Pak Prabowo lucu dengan style dia. Ya kan lihat aja waktu sidang kabinet beliau tetap ada lucu-lucunya, cuman kita nggak berani ngelucu depan Pak Prabowo gitu aja. Iya. Ketawa karir aja ya. Ketawa karir. Oh, jadi kesamaannya di antara mereka berdua itu apa? Kalau misalkan Bang Hasan yang udah interaksi dengan dua figur ini. Gini, kalau saya boleh bicara sesuatu yang ini ya, supaya teman-teman di luar itu setelah masuk, sebelum masuk pun saya sebenarnya udah tahu nih, para pemimpin kita itu hampir 24 jam itu mikirin bagaimana supaya pemerintahannya sukses. Bagaimana supaya bangsanya terangkat dari
ketertinggalan, bagaimana supaya rakyatnya terangkat dari kemiskinan. Itu pikiran kepala negara begitu tuh. Kepala pemerintah tuh pikirannya itu tuh. Karena ya semua dari pagi sampai malam ya pembicaranya kan itu. Cuman orang-orang di luar berpikir bahwa ini mau ada konspirasi apa lagi nih, mau ada kong kali kong apa lagi nih. Jadi kesannya gitu. Jadi ini pemerintahan, orang-orang yang dari pemerintah, anggota kabinet, 24 jam sehari, 7 hari seminggu berpikir bagaimana supaya pemerintahan sukses. Tapi mungkin ya karena kita sangat bebas orang untuk berpendapat, jadi bebas juga menafsirkan sesuatu yang mau dikerjakan sama pemerintah, terus mikir, loh ini ada konspirasi apa, ini ada niat buruk apa, soalnya pemerintah itu tiap hari memproduksi pekerjaan-pekerjaan buruk gitu. Seperti apa contohnya yang nggak nyambung menurut Bang Hasan? Kayak Pak Semuanya. Prabowo mikirnya apa, ternyata salah. Presiden mau bikin Danantara aja yang salah paham banyak. Jangankan itu, mau kasih makan anak-anak bergizi gratis aja yang sinis kan. Bukan salah paham nggak sih Bang, tapi ada kayak preseden bahwa entah itu korupsi, para Prabowo juga suka bilang. Jadi ada kayak nggak percayaan nggak sih? Ya memang trust kita itu, tapi dibangun oleh apa trust yang kayak gitu? Tapi wajar dong ada warga kayak misalkan Gini, jangan-jangan tuh jangan-jangannya itu yang jadi problem itu. Kalau fakta ada masalah, itu kita buka sama-sama, no problem loh. Tapi yang nggak ada masalah di framing jadi masalah kan banyak sekali. Bangsa kita lah ada yang nulis tuh, selangkah menuju kegagalan sebuah bangsa, media besar nulis, selangkah menuju gimana? Kita tuh sedang menuju negara maju kok. Sedang menuju negara dengan perekonomian terbesar dunia. Hampir semua lembaga pemeringkat dunia mengatakan begitu kok. Kok tiba-tiba kamu bilang selangkah lagi menuju kegagalan? Miss-nya di mana tuh? Ada konsep besar Pak Bukan Prabowo miss, yang niatnya baik tadi misalkan. Memang pilihannya antara dua aja. Dia lagi salah paham atau dia sebenarnya paham, dia mau bikin orang lain salah paham gitu aja. Supaya Dibaca. Kan kalau baik-baik sama pemerintah dituduh buzzer, dituduh antek pemerintah. Kan harus melihat apa yang salah. Yang nggak salah pun akhirnya dibikin salah. Kasih makan bergizi gratis saja dia nggak masalah kok di awal. Kalau ada proses yang nggak benar dalam menjalankan program itu diangkat, no problem kan, pemerintah juga nggak masalah. Tapi MBG sampai sekarang. Tapi ada orang yang bilang MGG harus diberhentikan, buat kita itu. Yang nggak diberhentiin juga sih. Itu tuh gitu salah. kan. Iya tapi kan yang ngomong itu banyak. Walaupun di prosesnya ada yang keracunan, ada yang nggak. Iya, kalau itu diangkat, ya. itu penting diangkat supaya apa? Supaya ada perbaikan. Kan sudah cukup lama kan? Tidak ada berita kayak gitu lagi kan? Sudah cukup lama kan? Nggak ada, artinya perbaikannya, perbaikannya juga jalan gitu. Sudah lumayan kan? Sudah lumayan tenang kan untuk isu MBG? Artinya perbaikannya jalan. Kalau itu buat kita nggak masalah itu. Tapi ketika pemerintah mengkonsolidasikan seluruh aset-aset BUMN untuk jadi sebuah kekuatan baru, jadi sovereign wealth fund, ada yang menulis bagi-bagi cuan lewat Danantara. Mau apa? Kita baru mau bikin, tapi kemudian masyarakat disuguhkan dengan kesengajaan untuk bikin masyarakat salah paham. Dengan kecurigaan yang belum ada barangnya sudah curiga. Padahal kan niat kita gini, kalau ada pemerintah yang ingin hanya sekedar bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi cuan, pemerintahnya ambruk. Ambruk nggak? Ambruk kan? Ya kalau ambruk, dia gagal nggak? Dia habis nggak? Habis kan? Kan banyak contoh negara di luar yang negara gagal, ambruk, digulingkan, habis kan banyak. Tapi itu semua, tadi kecurigaan, dilawannya gimana oleh pemerintah? Kita nggak ngelawan, kita mau kasih tahu yang benarnya begini. Kita mau kasih tahu yang benarnya begini. Itulah makanya kita punya banyak sekali kanal. Kanal itu artinya bukan akun ya, tapi saluran-saluran untuk menyampaikan ini loh yang benar. Dan kita sadar loh, kita kan berada dalam situasi cognitive warfare. Selalu saja ada orang, mungkin orangnya nggak banyak sebenarnya, tapi kelihatan ramai di dalam hiperrealitas nih. Kelihatan ramai di dunia semu bernama dunia media sosial. Karena mereka lebih vokal, lebih outspoken, lebih loud, lebih keras bersuara, jadi kelihatan ramai.
untuk kemudian menjelek-jelekan dan mencap pemerintah buruk. Kalau bangun pagi itu pokoknya harus produksi isu atau berita atau mendapat seolah-olah pemerintah ini buruk. Nah, kita Itu kalau buat negara-negara lain, mereka simpel aja negara lain, dia ban aja tuh media sosial. eh, Tapi pemerintah kita tidak memilih jalan itu. iya, sekarang bebas banget sih emang. Ini pemerintah kita memilih jalan, ya kita konsekuen dengan demokrasi, ya berarti ya kita melakukan cognitive warfare juga. Kita kasih lihat bukti, pemerintah sudah bekerja yang baik. Kalau yang salah, kalau yang yang memang benar-benar masalah, pemerintah segera atasi. Tadi yang nge-produksi itu siapa, Bang? Yang produksi, ya masa nggak tahu kan kamu juga punya media sosial. Iya, iya. Nggak diajak Kan- ngobrol aja orang yang produksi itu. Kan ada yang mau diajak ngobrol, ada yang nggak mau diajak ngobrol. Kayak gitu-gitu sih kan juga. Sebagian besar kan diajak ngobrol, tapi ada yang tetap dengan pendirian, iya. Tapi kan kita nggak bisa tutup saluran-saluran kayak gitu kan kita nggak bisa tutup. Tapi kalau sudah DFK nih, kebangetan ya kita akan kasih cap itu DFK nih, disinformasi, fitnah atau Ya. kebencian. Makanya PCO sekarang punya laman khusus untuk DFK. Namanya Cek Fakta. Oh, Cekfakta.ri. Jadi itu untuk ya mau nggak mau kita kasih, ada yang marah. Oh, kenapa saya dibilang? kenapa marah? Iya karena dia dicap DFK gitu loh. Oh, oke. Dicap bikin disinformasi, bilang iya memang disinformasi. Kita bilang ini emang disinformasi. memang iya mau gimana? Ada yang marah, ya biarin aja. Emangnya dipikir kita nggak sakit hati juga? Kan ada Itu yang macam-macam organik, gitu. ada yang buzzer. Itu kita semua tahu lah, ada yang organik, ada yang buzzer. Itu bagaimana pemerintah mengidentifikasinya dan nge-tackle itu semua? Nggak gini lah. Kalau misalnya kesalahan-kesalahan informasi itu ada di teman-teman media, kita kan tahu jalur cara untuk mengoreksinya. Ya. Kita bisa telepon redaksi, kita bisa, kalau misalnya deadlock kita bisa ke Dewan Pers, kita tahu jalurnya. Kalau di media sosial, kan nggak ada jalur sebenarnya, langsung dibawa ke ranah hukum. Tapi kalau langsung dibawa ke ranah hukum, kita akan dibilang apa? Pembungkaman kebebasan berbicara. Tapi yang paling mungkin ya kita mendekati orang-orang itu. Tapi yang paling bahaya, yang kita nggak tahu itu siapa orangnya. Kan di hiperrealitas itu orang bisa bersembunyi di balik nama lain. Ya tapi kan ada teknologi, Bang. Iya, tapi kan jatuhnya akan pembungkaman juga kan dibilang. Kita bisa, kalau kita lacak, Tergantung kontennya nggak sih? gitu ya. Kayak ya. Bukan tergantung konten, tapi kalau DFK itu sudah merusak. Oh iya. itu Kalau kan cuman obvious. kritis, nggak setuju, itu kan nggak apa-apa. Berbeda pendapat itu kan nggak apa-apa. Tapi sengaja menyesatkan. Kemarin itu ketika kita bicara soal vaksin TBC, lagi ada uji coba di Indonesia, tuh DFK-nya luar biasa. Padahal bukan mereka juga yang akan jadi, bukan mereka juga yang akan jadi partisipannya gitu, karena partisipasinya sudah ada gitu. Sudah ada 2.000 orang partisipannya, sudah ditentukan orangnya, karena mau ngukur seberapa efektif vaksin itu bekerja. Terus mereka bilang, kenapa nggak pejabatnya aja yang divaksin duluan katanya. Lah kalau ke kita kan juga nggak keukur nanti, kan ada kriteria orang-orang tertentu supaya terukur efektivitas vaksin itu, dan sudah ada 2.000 orang. Kenapa nggak dimulai dari pejabat-pejabatnya aja yang divaksin dulu? Begitu. Bahkan di grup RT saya begitu. Nah kalau ada orangnya kita bisa jelaskan baik-baik. Tapi kalau orangnya kita nggak tahu siapa, bersembunyi di balik nama lain di dalam, karena hiperrealitas ini kan memungkinkan kita bersembunyi di balik nama lain. Kan? Saya bisa ngaku Riko bisa ngaku saya. Nah ini kan gak gampang, dan itu produksinya luar biasa. Banyak negara-negara yang kemudian membiarkan kebebasan seperti ini, mungkin akhirnya tidak terjembatani, maksudnya tidak terjembatani lagi. Ini kita lihat nih yang kerusuhan Tapi di negara-negara demokrasi yang ngaku negara demokrasi yang sudah susah untuk diobati. apa US? Itu kan gara-gara informasi, pemerintah ngomong apa juga nggak dipercaya. Dan liganya emang udah beda sih, Bang, antara zaman sekarang sama zaman dulu kan, dengan Iya, sosmed, AI, deepfake dan Makanya lain-lain. kita perlu sadar juga. Tapi demokrasi kan memang selalu riuh gitu. Demokrasi riuh, tapi kan nggak boleh nggak tertib. Kita kan nggak mengorbankan masa depan negara kita demi demokrasi. Kita justru memakai demokrasi untuk mencapai masa depan negara. Jangan dibalik-balik. Ada orang yang menjadikan demokrasi sebagai tujuan. Enggak, kita gunakan demokrasi untuk mencapai
mencapai tujuan kita bernegara yang 4 itu. Oke, apa kesulitan terbesar jadi seorang jubir presiden? Kesulitan terbesar, kita dianggap harus tahu detik itu juga. Padahal pasti kita butuh waktu. Iya, kita harus tahu. Kan kebijakan itu tersebar di berbagai macam kementerian dan lembaga. Dan tahu banyak tapi nggak boleh ngomong nggak sih? Itu Kalau yang sifatnya kebijakan publik, yang policy, nggak boleh ngomongnya. nggak, maksudnya Bang Hasan kan pasti tahu konteks, tahu banyak, tapi nggak bisa langsung. Tapi yang sifatnya kebijakan publik boleh diomongin, nggak ada Boleh-boleh masalah. aja. Iya. Tapi kan ada yang rencana, baru seperempat matang, baru seperlima matang, setengah matang, itu kan belum dibicarakan lah kalau yang itu. Tapi sesuatu rencana yang sudah matang kan nggak apa-apa dibicarakan. Tapi Bang Hasan sama Pak Prabowo itu bebas telepon nggak sih? Kapanpun bisa telepon, kapanpun bisa nanya gitu. Kan Gini, kan dalam proses komunikasi ini juga ada jalur-jalur komunikasi. Yang standby buat saya 24 jam itu adalah Pak Seskap sama Mensesnek. Karena mereka yang nempel dengan betul-betul nempel dengan presiden. Jadi bertanya dengan mereka pun itu sebenarnya sudah mewakili dan sudah merepresentasikan apa yang diinginkan dan diarahkan oleh. karena saya bayangin Bang Hasan ditodong sama media nih, ditanya apa yang Bang Hasan omongin itu kan harus representasi dari Pak Prabowo lah. Karena Representasi pemerintahan secara representasi keseluruhan. pemerintahan secara keseluruhan. Ya. Gimana ngukurnya? Ini kayaknya Pak Prabowo standpointnya di sini deh. Atau gimana ngukur itu? Ya sebenarnya nggak ada meteran untuk mengukur itu, tapi yang jelas kan kita bisa punya patokan, makanya penting untuk bertanya itu. Jadi saya ada pertanyaan seperti ini, Terakhir nanya soal apa? yang nanya kemarin saya nanya 3 hari lalu saya nanya soal Raja Ampat, yang Raja Ampat. Nah, Raja Ampat tuh gimana sih? Iya nanti kita jawab. Oh, langsung ke 3 presiden? hari lalu saya nanya soal Raja Ampat kan, 3 hari lalu saya nanya soal Raja Ampat dan kemarin sudah ada konferensi pers dari Menteri ESDM bersama Menteri Kehutanan bersama Menteri Lingkungan Hidup ditemani oleh Mensesnek dan Nanyanya waktu itu ke, saya nanya ke Seskap dan Mensesnek. oke. Ya, dan kita udah tahu jawabannya tapi karena ada konferensi pers hari Selasa ya sudah. Nanya apa waktu itu? Iya nanya bagaimana penyelesaiannya. Oke. Sudah ada ratas hari Seninnya ada ratas kan di Hambalang. Dan besok akan ada konferensi pers. Ya udah kita tunggu ada konferensi pers dari kementerian terkait. Maksudnya gini, tidak harus selalu seperti orang rebutan panggung. Jadi tiba-tiba wah harus kepala komunikasi di depan untuk bicara, enggak. Ada banyak hal itu lebih tepat dijelaskan oleh kementerian teknis. Ketika kementerian teknis itu punya willing untuk tampil di depan untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kementerian itu justru lebih bagus. Tapi kalau misalnya kementerian teknis lagi nggak bisa diakses, Mensesnek lagi nggak bisa diakses oleh wartawan, mereka boleh nanya ke kita, gitu aja sih sebenarnya. Sama kayak misalnya di kepolisian, Kapolda boleh bicara boleh, Kapolri boleh bicara boleh. Tapi kan ada humas, ada bawah-bawahnya juga Iya, kan? Kabar Reskrim boleh bicara boleh. Kalau diumumkan oleh Kapolri boleh, nggak kenapa-kenapa. Diumumkan oleh Kabar Reskrim nggak apa-apa juga. Tapi ketika misalnya wartawan nggak bisa ngakses Kapolri, wartawan nggak bisa ngakses Kabar Reskrim, mau nanya siapa? Nanya ke humas. Jadi kira-kira fungsi kita seperti itu. Jadi dengan mengerti Pak Seskap dan Pak Mensesnek, itu sudah bisa mengerti Pak Prabowo untuk konteksnya sekarang. Iya, karena kan kantor kita juga sebenarnya kan kesekretariatannya kan di bawah lingkungan Senek. Kita ini kan kantor paling junior di lingkungan sekretariat negara. Yang paling senior itu Menteri Sekretaris Negara. Kemudian Kepala Staf Kepresidenan, baru kantor komunikasi Kepresidenan. Oh, Dan saya tadinya mau semuanya nanya ini sih gimana pembagian, tapi udah kejawab tadi. Siapapun kan sebetulnya boleh ngomong kan. Karena kan ada jubir, ada Mensesnek, ada PCO, ada Seskap, ada Setnek dan banyak banget. Dulu ada staf khusus presiden dan lain-lain. Tapi intinya semuanya boleh ngomong. Jadi yang punya otoritas, apalagi mereka setingkat menteri, mereka punya otoritas boleh ngomong. Punya grup WhatsApp nggak sih? Punya grup WhatsApp menteri punya. Oh, menteri. Itu ngobrol apa? Penasaran. Ya kan nggak boleh Nggak ada Pak Prabowo. Tentu nggak ada presiden. Oh, nggak ada Pak Prabowo. Iyalah. Biasanya kan gitu, grup WhatsApp nggak ada bosnya. Gue punya grup WhatsApp yang nggak ada elunya gitu Ya, kan. tapi grup WhatsApp ini dikoordinir oleh Mensesnek dan Seskap.
Rame nggak? Jadi nggak bisa ngomongin presiden di situ. Janganlah ngomongin presiden, Pak Prabowo juga tahu bahaya. Tapi ramai karena kan kayak konteksnya gini, saya mau nanya kayak Raja Ampat kemarin misalkan, itu ada agak beda tuh antara Pak Bahlil sama Menteri KLHK gitu. Nah Pak Prabowo juga sempat bilang Enggak, tapi nggak beda kok. agak beda kan tadi saya bilang. Enggak. Yang satu Apa? minor pencemaran alamnya, yang satu pencemaran alam akhirnya ditutup. Beda dong. Nggak ada bedanya. Gini, bedakan loh. Di Raja Ampat itu ada 5 titik iup. Mereka lagi bicara yang mana? Lagi bicara iup yang mana? Jangan ditarik dalam satu napas kan gitu. Kan ada iup yang di dalam wilayah konservasi, ada iup yang di luar wilayah konservasi geopark. Ada iup yang lagi ada pekerjaan, ada iup yang lagi nggak ada pekerjaan. Kan ada di mana gitu. Ya tapi Lagi kan bicara iup kalau yang orang mana. awam, masyarakat nggak mungkin nanya sedetail itu bang, namanya dia nggak tahu perusahaannya. Bukan, kadang-kadang teman-teman wartawan juga langsung aja mengatakan Raja Ampat. Raja Ampat itu 1.500 pulau loh. Betul. Ya itu yang saya maksud. Misalnya gini, ketika bicara iup A, harusnya dibandingkan dengan menteri lain bicara iup A. Kan gini, penyambung lidahnya siapa yang mau menjelaskan itu? Teman-teman media kan? Tanya dong, menteri ini lagi ngejelasin yang mana nih di Raja Ampat? Menteri Lingkungan Hidup lagi bicara soal yang mana? Menteri SDM lagi bicara soal yang mana? Jangan semuanya ditarik satu. Kan sama juga bilang, Indonesia itu apa? Indonesia Muslim, iya. Tapi ada daerah seperti Bali. Ketika ngomongin Bali, oh ternyata saya ke Indonesia nggak ada Muslim di situ, banyakan Hindu. Benar juga, kenapa dia lagi ada di Bali? Oke, tapi faktanya keempat itu dicabut. 4 dicabut, 1 jalan kan? Walaupun masih ada kontroversi Bukan kontroversi, soal pulau kecil itu. dia di luar kawasan geopark, dia sudah dapat izin dari 1972 dan dia comply terhadap aturan-aturan AMDAL yang disyaratkan oleh pemerintah. Dan pemerintah akan mengawasi ini dengan ketat. Jadi kan dibedakan, ada yang dicabut, iya. Tapi ada satu bahasan si pulau kecil itu harusnya tidak dijadikan konversi bang, dikonservasi karena secara ukuran Makanya dia nggak boleh. baca aturannya secara lengkap. Iya kan ada selama dia memenuhi bla 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 AMDAL dan segala macam itu kan ada yang boleh. Ada yang boleh di tahun 72. Nah ini si pulau Gag itu kan, yang pulau Pulau ini yang dibolehkan dan dia berada di luar kawasan konservasi. Oke, jika ada 5 nih, 4 udahlah dicabut, tinggal 1 lagi kan, Iya. 1 lagi boleh, ada 1 pulau yang dijadikan area penambangan, itu boleh karena Gini, kalau walaupun orang comply gini, jangan sembarangan mencabut-cabut aja. Kalau orang comply dengan aturan, tempatnya sudah mendapatkan izin yang sesuai di luar kawasan konservasi, kenapa masih diminta dicabut? yang Ini kamera kalian nih, ini ada nikelnya loh di dalam nih. Kan nggak diambil dari udara. oke, yang ini coba Bang Nasbi bilang adalah Iya, bukan berarti tambang itu secara keseluruhan tidak boleh. Ketika dia comply dengan aturan di tempat yang dibolehkan, di luar kawasan konservasi, ya kan nggak apa-apa jalan. oke, jadi yang ini kan yang Kenapa satu misalnya kan tadi kata-katanya, kenapa yang satu masih jalan, kenapa yang satu tidak cabut? Itu bahasanya gitu. betul, yang satu itu jalan karena di luar konservasi, sip deal. Tapi ada Di luar kawasan geopark. Geopark. Tapi ada satu aturan yang bilang kalau pulau dengan ukuran tertentu itu tidak boleh dijadikan area tambang. Tapi kan ada pengecualian. Tapi ada pengecualian tadi Ada pengecualian selama juga. dia analisis Iya kan mengenai ada dampak lingkungannya. listnya panjang itu. List pengecualian itu kan panjang itu. Dan itu syaratnya kan ketat. Itu yang saya bilang, kalau semuanya dibilang nggak boleh, ini nggak ada kamera loh. Kamera ini berapa jenis logam yang ditambang ini di dalam perut bumi ini sehingga dia jadi kamera loh. Yang bikin orang marah kan sebetulnya itu Raja Yang Ampat. bikin orang marah itu hiperrealitas. Di-create pakai AI, ditaruh di kawasan konservasi gambarnya. Yang gambar itu yang beredar. Iya. Itu yang saya bilang itu. Hari ini kita menghadapi hal-hal yang kayak gitu. Bukan berarti pemerintah nggak terbuka dengan masukan. Terima masukan-masukan ini, pemerintah langsung gerak cepat. Ini kawasan konservasi, yang di seluruh kawasan konservasi dicabut oleh pemerintah. Dan setelah dievaluasi ya ternyata ini izin memang nggak dikasih oleh pemerintah pusat. Daerah. Cabut.
Dan izinnya diberikan setelah kawasan konservasi ini ada. Kalau yang satu ini memang di luar kawasan konservasi. Jadi yang nggak perlu dicabut, ya nggak dicabut. Yang perlu dicabut, dicabut oleh pemerintah. Dan ini, Presiden itu sudah mengeluarkan Perpres nomor 5 tahun 2025. Jadi sebenarnya sejak Januari 2025, Presiden itu sudah memerintahkan kabinetnya, kementerian dan lembaga terkait, untuk mengaudit, memeriksa ulang kawasan hutan. Kawasan hutan yang peruntukannya untuk hutan tapi jadikan perkebunan misalnya. Ya, orang yang HPH-nya jatahnya cuma 100 hektar misalnya, dia nanam di 150 hektar, yang 50 hektar diambil alih pemerintah. Dan sekarang sudah lebih dari 2 juta hektar yang diambil kembali oleh pemerintah. Jadi ini ini tuh seperti gayung bersambut. Jadi ketika orang bicara soal konservasi di Raja Ampat tuh gayung bersambut. Pemerintah lagi jalan nih, memetakan kawasan hutan yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Begitu ada masukan seperti ini, pemerintah langsung bergerak cepat. Kurang dari seminggu, pemerintah langsung ambil keputusan. Tapi yang sesuai peruntukannya ya jangan dicabut. Toh kita butuh. Ini kan bagian dari kehidupan perekonomian kita. Yang sesuai peruntukannya nggak dicabut, yang tidak sesuai dengan peruntukannya dicabut oleh pemerintah. Di tempat itu yang banyak sih ya di pulau, di kawasan Raja Ampat itu nikelnya. Nah, saya nggak tahu. Kalau itu kita nggak. Tapi yang jelas di pulau yang di pulau ini memang dibolehkan, secara aturan dibolehkan. Di tempat lain yang memang tidak sesuai dengan peruntukan dicabut oleh. Tapi tinggal AMDAL-nya itu tadi aja yang harus diawasi dengan ketat. Oh iya dong, kan tetap aja. Mau di daratan pulau besar, itu AMDAL-nya kan harus tetap ini. Gitu. AMDAL itu penting di proses penambangan manapun AMDAL itu. Ya kan itu penting. Pulau yang tidak, maksudnya ada masyarakat sekitar juga dan lain-lain di situ kan. Ya saya belum pernah ke sana sih. Tapi yang jelas kalau secara aturan kita ikut aturan aja sih sebenarnya. Gitu. Tapi kalau misalnya comply dengan aturan, ya kita biarkan. Tapi kalau tidak comply dengan aturan, tentu akan ada sanksi dari pemerintah, gitu aja. Nah, kasih kita konteks Bang Hasan, itu jadi ini sekarang udah kejadian nih. Jadi sekarang what next? Yang mana? Yang udah kekeruk itu akhirnya kan pemerintah daerah itu ngasih izin segala macam. Nah akhirnya sekarang kan gimana? Harus dicabut dan diberhentikan, nggak boleh ada aktivitas itu, penambangan di situ. Nggak boleh ada aktivitas penambangan di situ. Udah fix ya, udah, maksudnya karena kan ya pemerintah pusat sudah mencabutnya. Ya nggak boleh lagi ada aktif, karena itu bagian dari kawasan konservasi Raja Ampat kan gitu. Oke. Jadi Pak Prabowo tuh responsnya gimana begitu tahu ada kejadian ini? Yang bukan masalah responnya, dilihat dengan tenang, tidak emosional, tidak reaktif. Kalau tidak sesuai, ambil, cabut. Kalau sesuai, lihat, comply nggak. Jadi banyak hal yang dipertimbangkan. Jadi pemerintah tuh nggak bisa emosional. Nggak bisa, teriak-teriak angkat tangan tuh, pemerintah tuh nggak bisa begitu. Harus dilihat dong. Gitu. Kebijakannya ini, orang-orang ini, mereka juga dapat izin dari negara. Iya. Ya kan? Kalau yang sudah sesuai peruntukannya jalan. Comply dengan aturan-aturan main jalan. Tapi kan ada yang diterbitkan oleh daerah misalnya, dilihat. Kalau sesuai diterbitkan daerah juga nggak apa-apa. Tapi kebetulan ini tidak sesuai, maka diambil alih oleh pemerintah, dicabut. Tapi gitu. Clear komitmennya ya? Komitmennya jelas. Oke. Dan di luar yang ini, pemerintah mungkin saya nggak hafal data persis, tapi saya pastikan lebih dari 2 juta hektar. Lahan kawasan hutan diambil dari kebun atau diambil dari tambang oleh negara. Apakah itu dijadikan kebun atau dijadikan tambang oleh orang lain yang melampaui hak-hak yang diberikan kepada mereka. Ini dikasih tahu nggak sih Bang ke halayak luas? Diumumkan itu, cuman kadang-kadang teman-teman kemarin nggak tulis itu. Cek aja di Google, googling teman-teman aja. Yang mana ini? Googling aja gini, banyak berita tersedia di internet, tapi kalau viral teman-teman juga baru perhatikan. Kalau sebelum-sebelumnya sudah ada pengumumannya. Oke.
sudah diambil alih oleh pemerintah, diserahkan ke institusi tertentu, sudah ada. Dan salah satu part PCO adalah mengemas informasi-informasi baik itu ya. Mengemas informasi-informasi baik dan meluruskan informasi-informasi yang keliru tadi. Jadi PCO yang sekarang dengan PCO yang sebelum Bang Hasan mundur sekarang udah jadi lagi kepala PCO, bedanya apa? Nggak ada bedanya. Ya dengan perpres yang sama kan. Jadi sesuatu yang tidak bisa dihadapi itu sekarang sudah bisa dihadapi. Ya yang tidak bisa dihadapi kan lebih ke kendala pribadi saya kan. Yang saya nggak bisa selesaikan sendiri. Apa sih? Boleh tahu? Ya, saya nggak mau bahas itu lagi, sudah selesai. Dan Udah sekarang selesai. sudah diatasi kan. Oh, berarti sekarang udah diatasi. Sudah Oh, itu diatasi. pribadi ya, bukan soal organisasi dan Iya lain-lain. terkait dengan organisasi kan kita harus tahu diri kan. Kalau kita nggak mampu lagi atasi ini sendiri, kan kita butuh bantuan. Gitu. Ya saya nggak bisa atasi sendiri, lebih baik saya tahu diri kan. Gitu aja, simpel seperti itu. Tapi begitu Pak Mensesnek mengulurkan tangan, Pak Seskap mengulurkan tangan, masalahnya bisa jadi selesai. Mengulurkan tangan tuh definisinya apa ya? Membantu lah, membantu. Bilang apa waktu itu? Maksudnya apa membantu itu kan Ini sangat coba-coba abstrak ya. Enggak, ya pokoknya itulah, itu lebih ke soal pribadi saya. Kan kita tahu diri, kalau saya tetap paksakan waktu itu, dengan kondisi waktu itu, ini saya nggak akan bisa menjalankan ini dengan baik. Udah gitu aja. Karena waktu itu kan berentetan dengan saya koreksi, dengan beberapa perkataan. Jadi kan masyarakat mengasosiasikan itu. Nggak Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungan dengan itu. Nggak ada hubungan dengan itu. Jadi sekarang PCO itu setelah Bang Hasan bisa mengatasinya, masih sama aja dengan yang dulu gitu. Masih sama itu dalam konteks kita nggak akan ada perbedaan arah, perbedaan kerja. Tapi kalau dari sisi perbaikan tentu banyak dong. Kan organisasi ini kan tumbuh dari nol. Ini kan PCO ini nggak kayak kementerian lain. Kementerian lain itu ganti menteri, organisasinya utuh. Iya sih. Sudah ada organisasi yang kantornya ada. Kalau ini kan mulai dari kuyang nih. Ini kan ketika dilantik saya masih kuyang. Kantor nggak ada, staf nggak ada, ASN nggak ada. Tapi udah tumbuh kan, udah tumbuh tangan sekarang, kakinya sudah ada, mungkin jarinya baru 3 tapi tangannya sudah lengkap, tapi mungkin di sini jari 4, di sini jari udah 5 gitu. Mata sudah 2 sekarang, tapi ini mungkin jelas, ini masih blur. Tapi kan ini tumbuh makin lama makin baik. Menurut saya mungkin Ini udah berapa persen Bang pertumbuhannya? organisasi ini mungkin kalau untuk bisa digunakan sekarang mungkin sudah di atas 90% lah. Bisa digunakan. Gitu. Tentu masih banyak kekurangan-kekurangan, tapi harusnya mungkin 1 tahun, 1,5 tahun organisasi ini benar-benar sudah jarinya udah 5, matanya udah sama-sama jelas, kupingnya 2 berfungsi dua-duanya, jari-jari kakinya udah utuh, kira-kira begitu. Ketika Bang Hasan waktu itu mundur, Pak Prabowo juga mengatakan komunikasi pemerintah buruk. Nah, belajar apa dari masa itu, dari chapter itu? Sebenarnya gini, itu mungkin hal yang harus dipilah-pilah. Pak Prabowo itu orang yang humble. Humble dalam artian kita nggak boleh cepat merasa puas dengan apa yang kita lakukan hari ini. Makanya beliau saya kasih nilai pemerintahan saya 6 lah gitu. Itu penilaian versi beliau. Tapi survei 100 hari approval rating 80,9%. Survei 7 bulan kemarin 81%. Itu penilaian publik. Kan gitu. Kira-kira itu penilaian. Jadi yang Bang Hasan Nasbi pengen bilang adalah yang nggak seburuk itu juga. Sebenarnya di publik tidak seperti itu. Tapi Pak Prabowo kan ingin memacu kita untuk lebih baik. Jangan gampang berpuas diri, jangan gampang ini. Dan lebih banyaklah untuk menyampaikan hal-hal baik yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat. Makanya sekarang kanalisasinya diperbanyak. Mensesnek didorong untuk aktif berbicara supaya informasinya juga makin banyak dan makin beragam lagi. Ya tapi ketika Pak Prabowo presiden ngomong komunikasi buruk, ya menteri-menteri pasti merasa ketembak dong. Maksudnya termotivasi lah, bukan ketembak, termotivasi untuk bisa lebih aktif lagi menyampaikan program-program yang sudah dilakukan kepada masyarakat. Dan itu sudah terjadi. Before and after-nya sudah kelihatan tuh. Makin kesini makin aktif menteri-menteri untuk menyampaikan apa yang mereka, dan makin mudah juga kan diakses oleh teman-teman wartawan kan. Jubir PCO-nya juga makin banyak ya.
Awalnya kan 6 ya? Bukan makin banyak, tapi kan yang ada itu kan juru bicara kantor komunikasi. Dan mereka itu sebenarnya tenaga ahli utama yang kita kasih beban tambahan sebagai juru bicara kantor komunikasi. Jadi status kepegawaian mereka itu tenaga ahli utama. Sekarang kita punya 16 tenaga ahli utama, semua bisa ke media sekarang untuk memperbanyak akses media untuk kan kalau panggilan TV kayak gini kan kita nggak bisa membelah diri. Kalau jawab WhatsApp kan kita bisa jawab, misalnya jawab si A, si B, si C dalam waktu 1 jam kita bisa jawab banyak orang. Tapi kalau ke TV, undangan ke TV untuk menjelaskan program-program pemerintah kan kita nggak bisa membelah diri. Jadi cara Bang Hasan membelah diri supaya ini informasinya cara membelah dirinya kepala PCO nih. Jadi 16 orang sekarang. Jadi itu bisa diundang oleh televisi-televisi, oleh media untuk untuk talk show seperti ini, untuk acara di TV-TV menjawab keingintahuan publik. Terima kasih ya Bang, kepalanya langsung yang hadir di liputan. Iya. Semua dapat giliran kok. Semua dapat giliran kok. Iya, aku lihat. Ya, semua dapat giliran. Bang Hasan kasih insight, jawaban soal tadi approval rate-nya tinggi, itu tinggi sih, 80 something itu. Bagaimana menjawab soal lapangan pekerjaan, PHK dan lain-lain? Ya, kita mau mengangkat perasaan pribadi atau data yang bisa menjadi representasi Indonesia. Kalau data BPS, angka pengangguran terbuka itu turun dari 4,86 menjadi 4,7 sekian. Turun angka pengangguran terbuka. Tapi ketika kita sampaikan begitu, ada aja yang marah-marah. Oh, pakai data apa sih? Ini data BPS. Walaupun data BPS itu kan saya bukannya mengcounter data BPS. Kayak misalkan data kemiskinan, yang miskin itu jumlah gajinya segini. Nah, bagaimana Bang Hasan bilang dan menjawab counter itu? Gini. Sekali lagi saya menghindari pakai perasaan. Yang susahnya berdebat dengan orang-orang yang mengandalkan perasaan. Gini, BPS kita nih, saya buka dulu, BPS kita itu ranking 38 dari 197 negara. Artinya 20% lembaga penyedia data statistik terbaik di dunia. Masuk di rombongan 20%, benar nggak? Kalau ranking 38 dari 197 masuk di ranking atas 20%, ya lembaga penyedia data statistik terbaik dan bisa dipercaya. Itu dulu tuh. Jadi data-data itu kalau bohong nggak akan dipercaya oleh lembaga-lembaga lain. Kalau data-data itu ngasal, apakah ada terjadi PHK? Benar, iya. Tapi penciptaan lapangan kerja juga terjadi. Penciptaan lapangan kerja, kalau misalnya angka pengangguran terbuka itu turun, itu artinya penciptaan lapangan kerja yang terjadi lebih banyak dari jumlah PHK. Jangan lupa juga, angka pengangguran kita tidak hanya disumbang oleh PHK. Angka pengangguran kita juga disumbang oleh orang yang tiba-tiba, kayak misalnya kita punya adik, punya anak, lulus kuliah, dia jadi angkatan kerja, belum dapat kerja. Kita punya keluarga, dia lulus SMA, aktif mencari kerja, belum dapat kerja, jadi pengangguran kan gitu. Jadi angka-angka itu tidak hanya murni dari pemutusan hubungan kerja. Kita itu nambah angkatan kerja setahun mungkin 3 juta loh. Artinya penciptaan lapangan kerja itu harus lebih dari 3 juta. Bayangkan ada PHK, ada penambahan angkatan kerja lebih dari 3 juta setiap tahun, angka pengangguran kita turun. Itu artinya penciptaan lapangan kerja kita banyak sekali. Tapi belum bisa menampung semuanya, iya. Makanya kita sekarang ini penting, kata Pak Prabowo. Kalau kita mau maju, kalau kita mau melompat jadi negara yang maju, kurang-kurangilah bertengkar. Terutama bertengkar yang tidak perlu. Karena pertengkaran ini sebenarnya menjadi sandungan kita untuk bisa maju. Orang sedikit bilang kebebasan ini segala macam. Iya, kita punya kebebasan itu, tapi coba pikir. Kebebasan yang sedang kita agung-agungkan itu, kalau kita pakai dengan cara yang tidak bertanggung jawab, mengganggu kita untuk jadi maju nggak?
menghambat pemerintah untuk melaksanakan program-program? Tapi kita di stage yang mana menurut Bang Nazmi? Stage yang mana? Yang tadi ada yang mengganggu. Jadi ada kita riset, masih baik-baik aja nggak sih? ada riset, dan ini riset oleh lembaga dunia. Jadi yang mengancam kestabilan dunia, keamanan dan perdamaian itu nomor satu itu masih persenjataan. Nomor satu masih persenjataan. Tapi ada yang muncul jadi nomor 4 sekarang tuh, yang mengancam perdamaian, mengancam kemajuan. Apa coba? Disinformasi, fitnah, kebencian. Itu paling banyak di mana? Ada di dunia hiperrealitas tadi itu. Di dunia media sosial itu. Makanya sebenarnya mungkin bisa, ya ada negara-negara yang nggak mau pusing soal itu, dia ban aja. Bikin sendiri, biar bisa dikontrol. Karena kalau ini melewati batas, nggak bisa dikendalikan, memang akhirnya kan jadi yang kayak gitu, sama levelnya kayak persenjataan, peperangan. Dan pemerintah dilematis men-tackle itu semua. Pemerintah sebenarnya nggak dilematis. Kita komit cuma kita perlu juga memberikan kesadaran nih, kebebasan harus digunakan secara bertanggung jawab. Banyak negara-negara sekarang juga memperlakukan aturan makin banyak kok. Negara-negara yang misalnya negara-negara yang kita bilang demokratis sekalipun, dia juga sekarang memberikan aturan-aturan tambahan untuk bermedia sosial. Umur misalnya, mana yang boleh, bahkan nggak usah dipakai platform itu di negaranya dia. Atau ya ada juga yang seperti itu. Jadi kita sedang mencari bentuk untuk itu. Tapi sepanjang mencari bentuk ini kan kita juga nggak boleh berhenti menyadarkan orang, ya, menyadarkan orang untuk harus bertanggung jawab di media sosial. Tapi kayak kan buzzer organik itu terpetakan nggak sih berapa banyaknya dan lain-lain? Saya maksudnya harus definisikan nih buzzer itu. Nah iya. Saya kasihan juga banyak teman-teman yang sebenarnya orang-orang biasa berpendapat, ketika dia mendukung pemerintah dia nggak buzzer dia. Begitu juga sebenarnya ada teman-teman di luar yang kita tahu dia orang merdeka, tapi ketika dia berpendapat dia dituduh juga buzzer. Jadi kata-kata ini harus kita definisikan ini. Kasihan orang-orang yang sedikit-sedikit dituduh. Saya pun juga dulu dituduh buzzer gitu. Dituduh buzzer gitu loh. Orang kita sudah seperti ini masih dituduh, itu kan dituduh buzzer. Untuk ngehandle itu, untuk ngehandle tadi, apalagi di stage pertama tadi Bang Nazmi bilang, gimana cara ngehandle-nya kalau kita nggak bisa memetakan ukuran buzzer dan enggak ya? Ya makanya ukuran kita tuh kan personal, ukuran kita itu kualitas informasi. Disinformasi, fitnah, kebencian. Buat kita itu aja ukuran. Kita juga banyak kok website-website yang kita nggak tahu tapi isinya dakwah, isinya kebaikan, cerita-cerita kebijaksanaan, biarin aja. Tapi kan kalau yang sudah menebar kebencian, disinformasi, bahkan memfitnah supaya terjadi ketidakstabilan, supaya terjadi kekacauan, ini dari manapun datangnya, mau dari orang terhormat sekalipun kan itu harus dilawan. Kenapa tadi saya bilang dilematis? Karena misalkan nemu yang kayak gitu-gitu, pemerintah nggak bisa langsung nutup juga kan? Kan platformnya bukan punya pemerintah. Pemerintah kan harus bersurat. Betul. Jadi agak dan yang kayak gini-gini itu kan mati 1 tumbuh 1000. Iya. Betul. Makanya penting sekali juga kerjasama dengan media, terutama menyadarkan, kita kalau mau jadi negara maju kita harus tanggung jawab. Anggap hiperrealitas ini dekatkan dengan dunia nyata. Saya sih punya mimpi. Ini kan mimpi. Caranya nanti mungkin kita pikirkan sama-sama. Mungkin hiperrealitas itu bukannya makin akan jauh ya, karena teknologinya makin berkembang. Harus kita dekatkan dia seperti dunia nyata. Misalnya, kalau kamu di media sosial, ya kamu yang ini, nggak bisa kamu ganti nama dengan nama yang lain. Dan orang tahu bahwa itu adalah Riko. Mana mungkin. Sekarang setiap orang pasti punya second account. Nah, ya kayak gitu-gitu kan kita buat. Itulah kenapa pentingnya media mainstream sebetulnya ya. Iya. Maksudnya media mainstream menurut saya menjadi justru bukan semakin tidak relevan, justru semakin relevan supaya informasi bisa dilacak. Iya, yang tadi informasi bisa dipertanggungjawabkan. Dan kalau ada dispute, ada jalurnya untuk memediasinya. Gitu. Ada beberapa pertanyaan lagi. Pak Prabowo sama Bu Mega tuh gimana kelanjutannya, Bang? Baik-baik aja. Ya.
Dan hubungan baik itu akan terus berlanjut. Untuk di bentuknya, kan kita semua tahu Pak Prabowo dan Bu Mega itu sangat baik dari zaman dulu kan memang. Tapi kedepannya akan terjalin sebuah apakah gitu? Apakah yang apakah? Gini, kalau yang tenis-tenis itu tunggu aja lah nanti ya. Maksudnya wujud-wujud konkret. Tapi kan pada prinsipnya yang kita pahami sekarang dan kita lihat sekarang, hubungan sangat baik. Pertemuan-pertemuan juga terjalin dengan sangat bagus. Komunikasi di antara mereka langsung atau mau lewat perantara misalnya juga terjalin dengan baik. Ini spiritnya sebenarnya spirit persatuan aja. Spirit persatuan aja gitu. Supaya apa? Supaya pemerintah kita bisa lancar ke depan. Supaya apa ya? Masyarakat juga bisa, oh kalau elit-elitnya rukun, elit-elitnya bersatu, kita ngapain juga bertengkar? Gitu. Kalau elit kan selalu rukun kan? Nggak selalu. Ya maksudnya bahkan lebih sering juga yang turun ke bawah itu sebenarnya pertengkaran. Yang sering ke bawah itu menular itu pertengkaran elit juga bisa menular ke bawah. Ya, Pak Prabowo sekarang itu concern sekali untuk menjaga persatuan dan kesatuan para elit. Ya, walaupun secara personal mereka rukun-rukun aja kan sebetulnya, atau gimana? Nggak selalu juga, elit-elit itu juga punya problem personal yang nggak bisa ketemu juga banyak. Gitu. Tapi gini, seberapapun besar perbedaan kita, terutama di kalangan elit ini, kita harus pikir, ini bangsa harus menuju usia keemasan di tahun 2045, sekaligus juga dengan generasi emas. Sekaligus juga dengan kualitas yang emas. Dan itu nggak mungkin, Pak Prabowo saya bilang, nggak mungkin tercapai, kata Pak Prabowo, kalau kita nggak bersatu. Waktu pendek lagi nih, tinggal 20 tahun. 20 tahun. Riko sekarang usia berapa? 40-an. 40-an, 20 tahun lagi 60 tuh masih, kalau masih hidup, masih fit itu untuk ya, life expectancy kita udah 74-75 sekarang. Iya. Itu masih fit untuk menjadi top leader di negara kita. Tapi pertanyaannya selalu gini, pertanyaan gampangnya, kita ini baik-baik aja kan Indonesia ini, atau karena saudara diksi itu hashtagnya itu bisa beragam ya? Iya, coba kasih contoh. Kan nggak pakai perasaan nih, saya lagi-lagi pakai perasaan. Jangan pakai perasaan. Nggak, walaupun nih tadi Bang Nasir jadi bilang, ada orang ya yang kalau dia punya masalah dalam pekerjaan, buat dia orang se-Indonesia juga punya masalah dalam pekerjaan, itu salah pemerintah. Terus? Ya, ada yang orang hidupnya lagi nggak baik, mungkin karena ini dia, dan itu seluruh orang di Indonesia juga seperti itu, dan itu salah pemerintah. Ada orang yang punya masalah keluarga, menyebabkan dunia nggak baik, dan itu juga salah pemerintah. Kita jangan pakai perasaan kalau kayak gitu. Kita harus pakai data. Nah sekarang tunjukin, kira-kira yang membuat kita pesimis sebagai sebuah negara apa? Tunjukin datanya. Yang membuat kita optimis sebagai sebuah negara apa? Banyak sekali. Apa? Kita sudah melampaui, kita mungkin kalau prediksi IMF sekarang kita ranking 9 loh, negara dengan perekonomian terbesar. Melompati Inggris dan Perancis. Cek aja data IMF. Tahun ini. Data awal tahun IMF awal tahun ini. Nanti mungkin abis itu kita mau ngebalap apa? Brazil mungkin. Sampai kita nanti peaknya kita akan jadi negara dengan perekonomian terbesar nomor 4. Trajektori itu sudah diramalkan oleh hampir seluruh lembaga-lembaga pemeringkat internasional. Dan makin ke sini makin kelihatan arahnya. Pemerintah sekarang fokus kepada peningkatan sumber daya manusia. Makan bergizi gratis itu buat sumber daya manusia. Cek kesehatan gratis itu untuk sumber daya manusia. Perbaikan semua fasilitas pendidikan itu untuk sumber daya manusia. Karena kita mau menuju Indonesia, ketahanan pangan itu nggak lip service gitu. Itu pekerjaan yang sangat serius tuh. Negara-negara lain sekarang kesulitan pangan loh. Apa yang diomongin secara konsisten oleh Presiden Prabowo bertahun-tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, yang kita anggap angin lalu aja, hari ini jadi kenyataan. Negara-negara yang sudah canggih teknologinya pun antri beras sekarang. Jepang. Antri bahan pangan. Kita hari ini justru sedang mencapai puncak stok pangan yang mungkin belum pernah terjadi selama 56 tahun
terakhir. Mungkin tadi bukan pakai perasaan dan datanya bohong sih Bang, lebih ke kayak ini ada perbedaan data antara misalkan BPS sama Bank Dunia soal kemiskinan misalkan. Kira-kira yang lebih tahu siapa? Harusnya yang di dalam, ya dong. Dan standar ukuran itu juga penting. Nah, itu Misalnya, maksudnya standar ukuran kita tuh standar ukuran ketercukupan kalori, misalnya 21.000 kalori per hari misalnya. 2.100 kalori per hari misalnya. Harganya berapa di kita? Dan harga itu beda loh dengan negara lain. Saya waktu 2018 ke Amerika, dikasih uang saku $75 sehari nggak cukup. Tapi di sini bisa cukup nggak? Ya kan beda dong Amerika sama sini. Makanya. Standarnya Ukuran kan yang sama. mereka bikin tuh ukuran sedunia kan. Misalnya Bank Dunia, IMF tuh, World Bank tuh bikin ukuran untuk standar ukuran negara mana kan kita nggak tahu. Nah tapi di BPS pun kayak Gini, orang dengan kalau standar pengeluaran berapa kemiskinan, miskin gitu. Standar kemiskinan itu tidak hanya itu yang menjadi patokan treatmentnya pemerintah. Pemerintah kalau mau kasih subsidi dan bantuan sekarang, itu sampai desil 5 loh. Bukan hanya desil 1 yang miskin itu. Tapi sampai desil 5. Bahkan Presiden bilang coba hitung, bisa nggak kita kasih bantuan subsidi sampai desil 7. Kalau sampai desil 7 itu artinya yang dibantu oleh pemerintah mungkin 60%, 70% masyarakat Indonesia. Pemerintah tuh banyak kasih bantuan loh Bang. Pemerintah itu duitnya ada nggak? itu buktinya ada kan dikasih. Karena kayak kemarin tuh Total subsidi itu lebih dari 500 triliun yang dikasih langsung. Ini awal bulan Juni tambah lagi 24 triliun kemarin. Itu kan uang. iya, Itu kan ya artinya ada. Ada. Artinya ada. Itu dikasih oleh pemerintah. Dan itu nggak taken for granted. Nggak tiba-tiba muncul dari langit. Itu disisihkan oleh pemerintah. Ya. Untuk dikasih bantuan langsung kepada masyarakat. Dalam bentuk apa? Subsidi listrik. Subsidi BBM. Bahkan mungkin teman-teman di sini juga ada yang masih menikmati itu. Tapi berasanya itu udah taken for granted aja. Sudah seolah-olah udah begitu aja dari dulu. Enggak, itu disisihkan oleh pemerintah tuh. Sedikit demi sedikit disisihkan untuk menjadi subsidi dan bantuan sosial bagi masyarakat. Ada yang dibantu dengan beras, ada yang dibantu daya belinya melalui kartu sembako. Supaya apa? Supaya belanja. Ada yang dibantu 2 bulan ini dapat bantuan BSU namanya, bantuan subsidi upah. Buat orang yang punya pekerjaan tapi di bawah upah minimum. Dapat 300.000, total dapat 600.000. Kali sekian juta orang. ya itu yang kemarin diumumin itu. Kali sekian juta orang. Ada nggak negara lain yang kayak gitu? Saya mesti ngecek dulu ya Bang. Ya makanya. Jadi sekarang apa yang mau bikin kita pesimis yang bagian mana? Kecuali yang pakai perasaan-perasaan tadi, nggak pakai ini terus teriak-teriak gitu. Indonesia gelap, teriak-teriak kabur aja dulu. Nah kalau proyek-proyek lain gimana tuh? Kan ini uangnya tadi segini untuk ini. Ada proyek-proyek lain juga apa Giant Sea Wall misalkan. Yang presiden kemarin minta itu kan butuh duit juga tuh. Apa IKN misalkan atau jadi, apa lagi? Uang itu kan ada berbagai macam metodenya. Bisa juga dengan financial engineering kan. Ada juga dengan melibatkan swasta dan investor, bisa juga. Macam-macam gitu. Jadi proyek-proyek itu. Dan kita dengan konsolidasi Danantara sekarang, itu kan kita juga mampu membiayai proyek-proyek hilirisasi dalam skala yang amat luar biasa besar. Proyek-proyek yang luar biasa besar juga sekarang bisa diwujudkan dengan adanya Danantara. Karena ketika dikonsolidasikan, besar sekali. Tapi investor-investor ngerasa secure tuh buat masuk ke proyek-proyek tadi itu. Ya kita buktikan aja nanti. Gitu. Maksudnya selama ini kan juga investor masuk. Apalagi dengan kita punya SWF gini, saya rasa harusnya pemerintah sekarang lebih confident bahwa ini akan bisa jalan dengan lebih baik. Karena sudah dikonsolidasikan, nggak jalan sedih-sedih lagi. Ini ibarat lidi nih, nggak lagi satu lidi, satu batang lidi, ini udah dikumpulkan menjadi sebuah sapu lidi yang kokoh ini. Oke lah, kita jangan kapok ya main kita udah ngobrol 1 jam. Saya tahu waktunya pasti terbatas banget. Tapi terakhir pertanyaan netizen, tadi tuh saya scrolling. Ada dari atlet wushu yang ini soal Rolex kemarin presiden ngasih
em, jam ke timnas, kemudian cabang olahraga lain merasa bahwa kok gue nggak segitunya juga diperhatikan gitu. Apa yang ingin dikatakan Bang Azan? Ya, itu akan jadi masukan penting. Tapi kalau lihat trajektori ke belakang, Presiden kan memang punya kepedulian yang besar terhadap olahraga. Tidak hanya sepak bola, tapi pencak silat. Bahkan pembinaan usia dini aja Presiden kasih hadiahnya 5 miliar kalau nggak salah. Untuk pembinaan, kasih hadiah nih. Waktu Olimpiade juga kasih bantuan untuk berbagai macam cabur. Kemarin itu kan kebanggaan yang luar biasa. Iya kan? Kemenangan dan kebanggaan yang luar biasa melibatkan emosi kita semua sebagai sebuah bangsa. Bahkan itu mungkin bisa mempersatukan kita sebagai sebuah bangsa. Presiden berikan apresiasi itu kan sesuatu hal yang wajar. Bahkan beliau kan gunakan uang beliau sendiri untuk memberikan apresiasi seperti itu. Bahwa ada Anaknya yang lain ngerasa anaknya bahwa yang lain, oh itu masukan. Iya, kita yakin Presiden akan perhatikan semuanya. Pada waktunya Presiden akan. Ini kan momen aja kemarin. Ada momen ketika Presiden ya nonton bola dan anak-anak bangsa kita menyajikan sebuah prestasi yang mungkin mempersatukan kebanggaan kita sebagai sebuah bangsa. Beliau di momen yang lain mungkin cabang olahraga lain nanti akan juga mendapatkan kira-kira hal-hal yang seperti itulah gitu. Jadi ini soal momen aja, soal waktu aja kayak gitu. Ya. Tiba-tiba nanti kapan itu Wusu membanggakan. Iya, Presiden enggak, karena narasinya kan jadi bola itu memang mengundang banyak sekali orang dan lain-lain. Enggak hanya itu, tapi kebanggaan sebagai sebuah bangsa itu bisa datang dari mana aja kan. Gitu. Tadi di Indo Defense itu ada 2 kadet Universitas Pertahanan yang dapat juara kompetisi ini soal teknologi pertahanan nih. Satu di Malaysia, satu di Korea Selatan. Itu ke depan tadi bisik-bisik sama Presiden. Saya yakin juga dapat apresiasi dari Presiden itu. Kita nggak tahu itu apa, tapi bisik-bisik tadi salaman, bisik-bisik Pak Presiden bisik-bisik sama kadet ini berdua. Biasanya dapat apresiasi. Jadi ada momennya yang begitu-begitu ada momentum. Kita sih percaya bahwa Pak Prabowo juga pengen bangsa ini menjadi sebuah bangsa yang excellent di berbagai bidang. Yang mesti kita lihat adalah kan turunannya itu Bang, kadang-kadang orang tuh ingin semuanya simsalabim. Jadi kalau ada satu yang berprestasi dapat, yang lain, oh kan kemarin saya juga punya prestasi, saya juga kayak gini gitu.